Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, saya berdoa agar Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada, semua sehat-sehat saja. Amin. Baik, kita bersama-sama ada di khotbah minggu. Dan saat ini, tema khotbah minggu ini adalah, bolehkah percaya ramalan atau tafsir mimpi? Oke, kita akan bahas mengenai ramalan dulu. Apa itu ramalan? Saudara, kata ramalan berasal dari kata ramal yang artinya suatu ilmu untuk menafsir atau memprediksi tentang nasib seseorang di masa depan, tentang jalan hidup seseorang. Dan manusia banyak yang ingin diramal karena mereka ingin mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pengkhotbah 7 ayat ke-14 dikatakan demikian. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Saudara, mengapa Tuhan mengatakan demikian? Karena Tuhan mau kasih tahu kita semua bahwa apa yang tertulis ini bertujuan untuk Tuhan merencanakan dan mendesain manusia untuk tidak tahu akan masa depannya dengan jelas. Mengapa? Karena manusia cenderung bergantung kepada dirinya sendiri. Tapi Tuhan tujuannya adalah agar manusia memiliki gairah dan hidup serta tetap mengandalkan Tuhan sampai selamanya. Amin. So manusia begitu tujuannya apa? Untuk tahu ramalan. Mereka sudah tidak mengandalkan Tuhan. Kalau mereka tahu sudah masa depannya baik, apa yang mau diandalkan lagi bersama Tuhan? Tapi kalau mereka tidak tahu, disinilah letak perjalanan hidup rohani kita dimulai. Mengapa? Karena Tuhan menciptakan kita semua dengan sebuah rencana. Katakan amin. Oke, saudara, kegiatan ramalan yang dilakukan oleh manusia bukan lagi sesuatu yang tabu di tengah-tengah mereka saat ini. Banyak praktek-praktek yang dilakukan oleh manusia guna mendapatkan atau mencapai tujuannya sesuai dengan hasrat dan keinginan manusia sendiri. Tentunya, semua manusia tahu bahwa sejak pertama mereka jatuh ke dalam dosa karena tergoda dengan si jahat. Akibat dosa ini, maka manusia menjadi jauh dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tentu saja upah dosa yang kita miliki adalah maut yang membinasakan. Namun karena kasih Allah yang begitu besar terhadap manusia, sehingga Tuhan ingin mendapatkan manusianya kembali. Bagaimanapun dan berapapun harga yang harus dibayar oleh Allah. Allah rela anaknya yang tunggal dikorbankan buat saudara dan saya. Saudara, supaya kita yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Ialah Yesus Kristus yang menggantikan manusia berdosa di atas kayu salib untuk meminum cawan murka Allah. Keteladanan Yesus Kristus yang tidak gentar atau mundur dari apa yang telah digariskan kepadanya ini patut manusia percaya dan contohkan dalam hidup. Pertanyaannya, lalu bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menyikapi perkara ramalan ini? Kembali kita harus melihat ayat-ayat Alkitab tentunya. Nah, saat ini kita bahas bersama-sama apa saja ayat firman Tuhan yang mengatakan tentang ramalan ini, agar ini semua boleh menjadi tumpuan kita, pelita bagi kaki kita, terang bagi langkah-langkah kita, agar kita hidup berkenan kepada Tuhan. Ada 3, mari kita mulai. Yang pertama, Ulangan 18 ayat 9 sampai ke 14. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Yang percaya katakan amin. Ayat ini menekankan sikap dan apa yang harus dilakukan terhadap perkara ramalan dan sejenisnya. Dalam ayatnya yang ke-9 sampai ke-11, Allah menekankan kepada manusia untuk tidak turut ambil bagian seperti mempelajari, mempraktekkannya, atau sekedar mengharapkannya. Ramalan berasal dari orang-orang yang meminta petunjuk kepada arwah orang mati atau arwah peramal. Hal ini bukanlah berasal dari Allah, sehingga Allah menekankan bahwa perbuatan-perbuatan yang demikian
adalah sesuatu yang keji bagi Tuhan. Dengar, artinya apa? Tuhan tidak mengizinkan kita mendengarkan yang nama ramalan, apalagi mempercayainya. Jadi jawabannya jelas, kita tidak boleh percaya kepada ramalan. Titik. Saudara lihat, manusia mengharapkan segala sesuatunya sesuai dengan hasrat dan keinginan dagingnya. Sedangkan janji Tuhan bagi orang percaya, bagi mereka juga terasa mustahil dan membutuhkan waktu yang lama dan tidak pasti. Sehingga segala sesuatu yang cepat dan praktis, mereka lebih menyukainya. Ingat, orang yang telah dimiliki oleh Tuhan tidaklah boleh melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Dan salah satunya adalah mengandalkan atau mendengarkan ramalan-ramalan. Tuhan tidak mengizinkan kita sebagai orang percaya untuk melakukannya. Semua hal yang tidak turut mengandalkan Tuhan di dalamnya. Amin. Yang kedua, Imamat 19 ayat ke-31 dan Imamat 20 ayat ke-6. Kita akan bacakan dulu Imamat 19 ayat ke-31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara mempercayai ramalan atau hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Dikatakan dalam Alkitab bahwa itu adalah perbuatan yang najis dan bercela di hadapan Allah. Tuhan tidak menghendaki manusia untuk melakukan perbuatan itu. Karena pada dasarnya semua jawaban dapat manusia dapatkan dari Tuhan sendiri. Asalkan manusia memintanya dalam iman dan doa. Katakan amin. Orang yang telah percaya harus memiliki pemikiran yang berbeda dengan orang dunia. Karena dirinya bukan lagi bagian dari dunia. Melainkan sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Amin. Oke, kemudian kita lihat Imamat 20 ayat ke-6. Dikatakan demikian. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Perhatikan, Allah begitu menegaskan ketidaksukaannya terhadap manusia yang melakukan ramalan ataupun sekedar mempercayainya. Allah tahu apa yang dibutuhkan manusia bukan apa yang diinginkannya. Hasrat dan keinginan manusia semua berasal dari dagingnya yang telah berdosa. Hasrat hati Allah haruslah juga menjadi bagian dalam hasrat hati manusia yang telah percaya, karena dengan demikian kita dapat mengetahui kehendak dan rancangan Allah atas diri kita manusia. Katakan amin. Yang ketiga, 2 Korintus 11 ayat ke-14. Ayat Alkitab di sini menjelaskan dengan sangat jelas. Dikatakan demikian. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Lihat, iblis memiliki banyak cara dalam menyesatkan manusia, agar manusia berbuat dosa dan berpaling dari hadirat Allah. Sehingga perbuatan ajaib bagi manusia yang dilakukan oleh manusia lainnya bukan lagi hal yang mengherankan untuk dipahami oleh pemikiran kita. Si jahat dapat memutar balikkan segala keadaan dan situasi sehingga manusia dapat ia sesatkan. Iblis dapat memberikan semua hal yang diperlukan manusia seperti kekayaan yang tidak terbatas dan kehidupannya lebih baik. Namun semua itu tidaklah baik bagi manusia. Mengapa? Karena hanya bersifat sementara. Katakan sementara. Dan ingat, tidak menjamin akan tetap berlangsung di masa yang akan datang. Untuk apa Anda dapatkan sesuatu yang sementara? Padahal di dalam Tuhan kita bisa dapatkan hidup yang kekal. Boleh katakan amin? Di saat-saat seperti sekarang ini, iblis tidak dapat berdiam diri melihat pekerjaan-pekerjaan orang percaya dalam menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus kali yang kedua ke dunia ini. Sehingga semakin banyak cara yang iblis pakai dan lakukan agar rencana Tuhan itu bisa gagal. Saudara, dibutuhkan pimpinan Roh Kudus bagi kita semua orang percaya dalam melawan perkara yang iblis ciptakan ini. Tuhan berkata kepada kita, orang percaya untuk tidak khawatir dan cemas karena Tuhan telah memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Apa yang telah Tuhan berikan tidak dapat diambil oleh siapapun, termasuk si iblis. Matius 6 ayat ke-33, firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. So, janji firman Tuhan pasti digenapi bagi kita semua orang-orang yang percaya. Nah saudara, ketika kita percaya firman Tuhan, maka kita berdoa dan kuatkan iman kita bersama-sama. Jangan pernah lagi percaya kepada yang namanya ramalan. Amin. Oke, sekarang kita lihat bagaimana dengan mimpi. Nah yang saya mau bahas adalah mimpi yang diberikan oleh Tuhan. Bukan mendengarkan
Apa mimpi yang didapatkan orang lain dan ditafsirkan oleh orang lain yang bisa jadi belum tentu untuk kita. Jadi mari Bapak Ibu semua kita berdoa. Tuhan bisa nggak memberikan kita mimpi? Bisa-bisa saja. Namun Bapak Ibu mesti berdoa agar Tuhan kasih pesan yang sesuai dengan Alkitab atau firman Tuhan tentang mimpi yang Anda dapatkan itu. Oke, pertanyaannya begini. Apakah Allah bisa berbicara kepada kita lewat mimpi? Bisa. Apakah Allah masih berbicara melalui mimpi? Masih. Sebenarnya Allah telah banyak berbicara kepada banyak tokoh dalam Alkitab melalui mimpi. Contohnya adalah Yusuf, anak Yakub, Yusuf suami Maria, Salomo, Daniel, dan sebagainya. Nubuat dari Nabi Yoel yang dikutip oleh Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 2:17 juga mencantumkan bahwa Allah bisa berbicara menggunakan mimpi-mimpi. Jadi jawaban yang sederhana mengenai ini adalah ya, Tuhan bisa berbicara kepada kita semua melalui mimpi kita. Allah dapat dan memang bisa berbicara melalui mimpi. Amin. Namun, dengar ya, ada perbedaan dalam bagaimana kita menerapkan kebenaran ini pada zaman now, zaman sekarang. Satu hal yang kita harus ingat adalah bahwa Alkitab telah sempurna, telah mencakupi segala yang perlu kita tahu dari sekarang sampai kekekalan. Hal ini bukan berarti Allah tidak melakukan mujizat atau berbicara melalui mimpi pada zaman sekarang ini. Perbedaannya begini, Allah telah mengungkapkan jalan yang Dia tentukan untuk berurusan dengan manusia dari masa sekarang sampai kepada kekekalan melalui Alkitab atau firman Tuhan. Apapun yang telah Allah katakan, baik mimpi, penglihatan, suara yang kita dengar langsung. Nah, semua harus sama dan sesuai dengan apa yang Tuhan ungkapkan di dalam Alkitab, yaitu di dalam firman Tuhan. Mimpi tidak boleh ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi atau lebih berotoritas dibandingkan dengan firman Tuhan. Paham ya? Jadi kita percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Sekali lagi, jika Allah berbicara kepada seseorang melalui mimpi, pesannya akan sesuai secara sempurna dengan Alkitab. Karena kepercayaan kami kepada inspirasi, otoritas, dan kesempurnaan Alkitab. Sangat tidak mungkin bahwa Allah akan berbicara melalui mimpi secara terus-menerus pada zaman sekarang ini. Pada saat yang sama, berdasarkan Alkitab, kami juga tidak bisa sama sekali menyingkirkan kemungkinan itu. So artinya, Tuhan bisa saja berbicara kepada kita semua melewati mimpi, namun semua pasti sesuai dengan firman Tuhan. Jika saudara bermimpi dan merasa bahwa Allah mungkin telah berbicara langsung, teliti Alkitab dengan sikap yang tepat dan pastikan bahwa mimpi itu sesuai dengan Alkitab. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya bermimpi tentang perang. Saya berjumpa dengan banyak orang di dalam peperangan itu. Sebelum Rusia menyerang Ukraina. Saya terus berdoa tentang kedatangan Yesus datang kali yang kedua. Lalu Yesus berbicara kepada saya melewati mimpi itu. Saya mendengarkan bahwa Tuhan bilang, bukalah di kitab Matius yang dikatakan tentang apa tanda-tanda mengenai kedatangan Mesias. Ada deru perang, bencana, gempa, kelaparan, peperangan. Saya melihat bahwa, wah, apa yang terjadi Tuhan? Di skala itu saya melihat banyak jiwa-jiwa yang berguguran dalam medan perang. Di mimpi itu saya merasakan sepertinya dari malam sampai pagi, kayaknya sih saya nggak tidur. Kenapa? Karena mimpi itu lama sekali. Dan peperangan itu memang menyita waktu yang sangat lama. Dan secara fisik dalam mimpi itu saya sangat letih. Begitu saya bangun, saya baru sadar bahwa ternyata itu mimpi. Padahal waktu mimpi itu begitu real, itu begitu nyata. Apa yang saya dapatkan? Bahwa ternyata di hari-hari ini banyak orang berguguran dalam imannya. Tuhan ingatkan, Tuhan sadarkan agar kita terus menguatkan rekan-rekan sepelayanan, agar kita semua mendekat kepada Allah. Hidup berjaga-jaga dalam doa, agar kita semua tetap kuat, tetap bertahan, tetap beriman sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan permai, kita semua diselamatkan. Katakan amin. Saudara, berdoalah, minta hikmat kepada Tuhan untuk mengetahui apa yang Tuhan ingin saudara kerjakan agar respon kita terhadap mimpi yang kita dapatkan adalah benar. Seperti apa yang barusan saya saksikan kepada Anda. Di Yakobus 1:5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dalam Alkitab, ketika seseorang mendapatkan mimpi dari Allah, maka Allah selalu membuat makna dari mimpi itu dengan sangat jelas. Baik itu secara langsung kepada orang itu, atau melalui malaikat, atau melalui seorang utusan, seperti mimpi Yusuf, Daniel, dan masih banyak yang lainnya.
Nah, ketika Allah berbicara kepada manusia, Dia akan memastikan bahwa beritanya dimengerti kita semua orang-orang percaya kepadanya dengan sangat jelas. Katakan amin. Yang penting adalah ingat ya, pegang apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Roma 15 ayat keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Melalui tulisan-tulisan tercantum di dalam Alkitab, kita memperoleh suatu pengharapan yang benar. Dari pengharapan itulah kita dapat memperoleh yang namanya iman. Jika kita tidak mempunyai pengharapan, iman pun tidak akan terbentuk. Karena pengharapan dan iman bekerja sama dalam kehidupan orang percaya dengan cara yang sama. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. So, firman Tuhan adalah janji Tuhan bagi orang percaya. Jadi dengarkan firman Tuhan, bukan ramalan. Yang ngerti katakan amin. Pertanyaannya, bagaimanakah kita dapat mendengar janji-janji firman Tuhan? Saudara, kita dapat mendengarkan janji-janji Tuhan dari pemberitaan secara lisan melalui pengkhotbah, melalui para hambanya, baik di gereja maupun melalui YouTube dan sebagainya. Kita dapat dengan membaca firman Tuhan serta merenungkannya siang dan malam. Saya percaya Bapak Ibu semua pasti punya Alkitab. Amin, baca. Sehingga janji-janji Tuhan itu benar-benar meresap ke dalam hati kita dan menimbulkan pengharapan serta iman yang teguh. Boleh katakan amin? Seringkali kita berdoa dan menerapkan janji-janji firman Tuhan untuk orang lain. Dan orang itu pun tertolong. Namun bila kita sendiri tak dapat menggunakan pengharapan dan iman atas janji-janji Tuhan itu, maka berkat-berkat Tuhan tak dapat kita nikmati. Ibrani 11 ayat ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Firman Tuhan yang sanggup menciptakan alam semesta dengan sangat mudah berkuasa menciptakan segala kebutuhan kita yang tak ada artinya bila dibandingkan dengan alam semesta ini. Oleh karenanya, mari berpeganglah teguh kepada janji-janji firman Tuhan agar hidup kita tertolong dalam segala masalah. Katakan amin. Mari kita berdoa agar segenap kehidupan kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita. Yang percaya dan setuju katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat khotbah minggu ini. Kami bersatu di dalam doa. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau memberkati firman-Mu Tuhan, akan memberkati setiap jiwa-jiwa yang mengikuti khotbah minggu bersama Bokso Willy ini. Tuhan, urapi hamba-Mu agar dengan kata-kata yang sederhana ini menjadi berkat buat mereka. Tuhan, kami berdoa agar kami semua mengerti, setiap umat Tuhan yang ada di rumah-rumah yang saat ini mengikuti khotbah online ini, bahwa kami tidak boleh mendengarkan ramalan. Justru kami harus mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami juga percaya bahwa Tuhan bisa memberi mimpi kepada kami, tapi kami tidak mendengarkan mimpi-mimpi orang lain yang ditafsirkan dengan caranya sendiri, bahkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapa, kami tahu bahwa Tuhan Engkau berikan kami mimpi, maka Bapa, Engkau akan memberikan kami pengertian, bahkan penjelasannya yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapa, terima kasih, tuntun kami. Kami butuh semakin hari semakin kuat. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan iman percaya kami, agar kami pegang pada firman Tuhan, tekun baca Alkitab dan merenungkannya siang dan malam, sehingga jalan kami beruntung dan kami selamat dan kami diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami percaya firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dan berkati semua orang yang mendengarkan khotbah minggu ini. Kiranya lawatan Tuhan, kemuliaan Tuhan bisa memenuhi segenap kehidupan kami. Dan hidup kami hanya memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua diberkati Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru kebajikan.